Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Chu Yunjie putus asa. Dia benar-benar dibebaskan dari langkah Taiwu, seperti terbakar. Ketika dia membantai, tubuh Qilong Daojun kaku, jantungnya bergetar, dan jiwanya tertekan tidak seperti sebelumnya. Pada saat ini, rasa putus asa dan ketidakberdayaan berkecamuk di jantung Qilong Daojun seperti tanah longsor dan tsunami. Wajahnya yang cantik pucat dan mata emasnya melebar. Tetapi pada saat yang sama, ada keengganan dan kemarahan yang tak terlukiskan di dalam hatinya yang putus asa. Dia belum menginjakkan kaki di Taijing. Aku belum membalaskan dendam ayah angkatku. Bagaimana saya bisa duduk diam? Kemarahan, karena dia mengetahui bahwa dia takut ketika menghadapi seseorang dari alam ekstrim. Merasa terintimidasi dan khawatir. Ini telah menginjak-injak harkat dan martabatnya. Aku tidak tahan. Saya lebih baik berjuang sampai mati daripada hanya berdiam diri. Pada saat ini, darah Qilong Daojun tampaknya terbangun, matanya meledak dengan kilau yang menyilaukan, dan di atas sosok halus itu, ada hantu naga merah melonjak ke udara, naga itu meraung seperti marah. Lurus seperti kekuatan naga mendidih, mengikuti menembus langit. Ledakan. Qilong Daojun melambaikan tangannya dan bermain. Tidak ada reservasi. Menghabiskan semua potensi dan kekuatan gaib. Tangan giok putih yang ramping diam-diam berubah menjadi cakar naga yang menutupi langit, dan itu dicurahkan dari emas ilahi merah menyala dan menyala, merobek langit. Ledakan. Kekosongan di dekatnya meledak seperti kaca, runtuh dan menciptakan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan destruktif dari kemarahan menyapu dan menyebar. Sosok Qilong Daojun terguncang keras dan terbang keluar, jatuh ratusan meter jauhnya seperti anak panah melesat ke belakang. Darah dari bibirnya. Tulang tangan kanan patah dan remuk, serta seluruh lengan kanan terguncang dan berdarah. Meskipun pukulan putus asa dari Chu Yunjie akhirnya diblokir, itu membuatnya menderita pukulan berat. Tapi meski begitu, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkatakan. Dia memblokir gerakan pamungkas dari kekuatan peringkat Taiwu. Di kejauhan, mata Chu Yunjie menyipit dan wajahnya jelek. Naga merah di ranah Raja Abadi, sebenarnya dalam syok frontal, memblokir pukulan putus asanya. Hati Dao yang tak kenal takut dan bebas. Suyi yang menyenangkan terdengar di antara langit dan bumi. Suara itu masih bergema, dan suara pedang yang mengejutkan bergema. Sosok Suyi muncul dari udara tipis dan datang ke Chu Yunjie. Dan pedang manusia di tangannya terbungkus dalam niat pedang menakutkan yang tidak jelas dan misterius, menebas dengan marah. Ledakan. Dunia seakan terbelah oleh pedang ini. Kekuatan yang menguasai membuat Chu Yunjie ngeri. Istirahat. Dia pasti sangat marah, mendesak palu raksasa perak, dan 13 cincin Tao utama meledak dari tubuhnya, yang masing-masing berasal dari pesona domain Tao. Dengan Chu Yunjie mengayunkan palu raksasa perak, pesona domain Dao ke-13 juga ditekan. Ini memberi orang perasaan bahwa dia memindahkan 13 dunia dan menghancurkannya. Zhang Void tiba-tiba runtuh. Kabut hitam yang tersebar di antara langit dan bumi telah tersapu bersih. Tapi saat berikutnya, aku mendengar deru pecah yang memekakkan telinga. Saya melihat bahwa di bawah pedang Suyi, lapisan demi lapisan penghalang domain Dao meledak, terkoyak, memicu hujan cahaya ilahi yang menyilaukan. Suara tumbukan bergema seperti batu menembus emas. Palu perak raksasa terbang keluar dari tangannya, dan Chu Yunjie ditebas dan ditembak ke belakang. Ribuan meter jauhnya, Chu Yunjie jatuh ke tanah, memercikkan asap dan debu ke seluruh langit. Dia berbaring di sana dengan kepala tertunduk, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat dan transparan, matanya bulat dan bibirnya menggeliat, seolah ingin katakan sesuatu. Tidak ada suara yang keluar. Noda darah muncul di antara alisnya, menyebar ke bawah. Diam-diam, tubuhnya retak terbuka dengan noda darah ini, dan segera daging dan darah itu berubah menjadi abu seperti serbuk gergaji yang terbakar. Seorang master hebat tingkat Taiwu meninggal. Dan gaya pedang Suyi dapat digambarkan sebagai mengejutkan, cukup untuk mengejutkan masa lalu dan sekarang, dan memukau dunia. Qilong Daojun tampak linglung dan membeku di sana. Suara duka terdengar di Gunung Wusheng.
Enam Raja Abadi terkejut. Siapa yang menyangka bahwa Chu Yunjia dari peringkat Taiwu akan mati di tangan seorang abadi? Dengan teriakan panik, semua Raja Peri melarikan diri. Bagaimana Su Yi bisa menunjukkan belas kasihan? Dia menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya, di bawah langit, pedang meraung satu demi satu. Satu demi satu Raja Peri meninggal. Tidak ada kejutan. Seluruh proses ini seperti memanen rumput liar, satu pedang pada satu waktu, bahkan Raja Abadi Kesempurnaan Agung Negeri Ajaib yang paling kuat pun tidak dapat menghentikan pedang. Hujan darah, langit dan bumi kacau balau. Su Yi menyingkirkan pedang di dunia, mengangkat labu anggur dan meminumnya dengan gembira. Terima kasih sudah membantu saya keluar dari kandang. Pada saat ini, Dao Jun Cilong melangkah maju, membungkuk dan membuat hadiah besar, wajah kecilnya yang cantik penuh kegembiraan. Apakah Anda tidak menyalahkan saya karena telah menempatkan Anda dalam situasi putus asa sebelumnya? Su Yi bertanya sambil tersenyum. Cilong Dao Jun menggelengkan kepalanya dengan cepat, generasi muda memahami niat orang dewasa, dan pembunuhan seperti itu, bagi saya, adalah sekali dalam kesempatan seumur hidup. Generasi muda bersyukur sudah terlambat, bagaimana Anda bisa menyalahkan orang dewasa? Dia benar-benar penuh dengan kegembiraan dan rasa syukur. Dia mengerti maksud Su Yi. Ada teror besar antara hidup dan mati. Jika dia ingin membuktikan Taijing, dia harus mematahkan kekaguman Taijing, jika tidak, dia ditakdirkan untuk tidak memiliki harapan mencapai puncak negeri dongeng di hidup ini. Sebelumnya, Su Yi tampaknya tidak menyelamatkannya tepat waktu, tetapi sebenarnya dia menciptakan karakter positif baginya untuk mematahkan kurungan pikirannya. Dia yakin bahwa bahkan jika dia tersentak karena ketakutan pada saat itu, tidak akan terjadi apa-apa. Jika Anda ingin membuktikan Dao Taijing, pasti ada banyak tikungan dan belokan dan kesulitan yang tak terduga. Bayangan tertinggal di hati saya. Kamu bisa merawat lukamu dengan baik di sini, dan kamu bisa pergi ke Gunung Wusheng untuk menyerang. Su Yi memberi perintah dan menuju Gunung Wusheng. Iya. Cilong Dao Jun memimpin perintah. Namun, dia tidak segera menyembuhkan lukanya, tetapi pergi untuk mengemasi barang rampasan, dan baru kemudian dia bermeditasi dengan bersila di kaki gunung. Pada saat ini, Su Yi telah mencapai setengah jalan dari Gunung Wusheng. Ledakan. Tapi sebelum mereka mendekati Su Yi, mereka semua diblokir dan diselesaikan oleh kekuatan besarnya, tidak mampu menyakitinya sedikit pun. Dia tidak berhenti, dan terus naik lebih tinggi. Sepanjang jalan, fragmen hukum keabadian menjadi lebih ganas, dan kekuatannya menjadi lebih menakutkan. Perhatikan baik-baik, fragmen hukum abadi itu memiliki warna yang berbeda, berasal dari kekuatan hukum yang berbeda, tetapi mereka tidak murni, tetapi bercampur dengan kematian yang berat. Marah, sangat menakutkan. Saat dia semakin dekat ke puncak gunung, Su Yi semakin tertekan. Ketika masih ada 1000 kaki dari puncak gunung, sepotong hukum menyapu seperti pelangi, menyebabkan Su Yi tersandung. Fragmen hukum di sini dapat disebut sebagai kekuatan Dao tingkat Raja Abadi yang paling kuat di dunia. Mata Su Yi cerah. Dia datang ke Gunung Wusheng di sini untuk membuktikan jalan dan menjadi Raja Abadi. Alasannya adalah pecahan dari hukum keabadian yang didistribusikan di sini dapat dilebur menjadi manik-manik halus, apakah itu menghancurkan alam atau membangun fondasi kerajaan. Raja Abadi, itu bisa menjadi sihir yang luar biasa. Peluang ini tidak pernah terlihat di dunia luar. Tanpa bergerak maju, Su Yi duduk bersila dan menawarkan tungku. Ledakan. Hujan fragmen hukum kekerasan mengamuk. Meskipun tungku bergetar, ia terlihat sangat bersemangat dan bersemangat, hampir dengan rakus mengumpulkan fragmen hukum itu dengan panik. Bahkan jika dibombardir dan digetarkan, ia tidak dapat menghentikan keinginannya untuk menyempurnakan bagian-bagian hukum itu. Alasannya sangat sederhana, potongan-potongan hukum keabadian itu juga dapat memperbaiki asalnya yang terluka parah. Naik. Su Yi yang sedang duduk bersila, tiba-tiba muncul sebuah pohon kecil berwarna hijau, dengan aura semrawut yang menjalar dan ranting-ranting yang ramping dan lembut. Pohon segala alam. Dengan munculnya jimat yang kacau ini, cabang-cabangnya tiba-tiba menyebar ke segala arah,
seperti tentakel terbuka, tersapu ke dalam fragmen hukum kekerasan dalam aliran deras. Dalam sekejap, banyak fragmen immortal Dao terjerat oleh cabang-cabangnya, dan kemudian hancur berkeping-keping, berubah menjadi kekuatan sumber Dao murni, yang diserap oleh miriat pohon alam. Tentu saja. Senyum muncul di bibir Su Yi. Dia selalu pusing dengan transformasi miriat Realms Tree, karena nutrisi yang dibutuhkannya sangat istimewa, dan berkaitan dengan asal-usul kehidupan, seperti tanah, tanah 5 warna, Jiu Yuan Shen Quan dan sebagainya. Ini juga berarti bahwa harta biasa tidak berguna sama sekali. Untungnya, ada sejumlah besar fragmen abadi yang terkumpul di gunung tak bernyawa ini, beberapa di antaranya cukup untuk mendorong transformasi pohon miriat Realms. Dan sekarang, fragmen abadi ini telah diubah menjadi nutrisi dan diserap oleh miriat Realms Tree. Selanjutnya, waktunya untuk persiapan istirahat. Su Yi meninggalkan pikirannya yang mengganggu dan mulai bermeditasi. 1 hari, 2 hari. Waktu berlalu. Pada hari ketiga meditasi duduk kering, Su Yi memperoleh 3 manik-manik halus dari tungku. Sekitar 3.000 keping pecahan abadi dengan ukuran berbeda dapat diringkas menjadi 1. Lihat di miriat Realms Tree, baru 3 hari yang lalu, batangnya sudah tumbuh lebat, dan banyak cabang baru tumbuh, yang dituangkan lurus seperti batu giok biru peri, luar biasa. Rasa panen yang penuh membanjiri hati Su Yi. Tunggu beberapa hari lagi, hanya 3 manik-manik Dao Refinement ini, saya khawatir itu tidak akan cukup bagi saya untuk membangun fondasi yang kuat Raja Abadi dalam hidup ini. Berpikir sejenak, Su Yi menahan keinginan untuk menerobos. Faktanya, pada hari pertama di Gunung Wusheng, setelah membunuh Chu Yunjia yang kuat peringkat Taiwu, dia bisa menerobos kapan saja. Alasan untuk tidak mengambil tindakan apapun hanyalah untuk mengumpulkan lebih banyak Dao Refinement Beds. Di lereng bukit, Qilong Daojun berjalan ke tempat yang lebih tinggi selangkah demi selangkah. Hanya, tapi berjuang. Pecahan hukum keabadian terlalu keras dan menakutkan. Ketika melihat Su Yi, yang hanya berjarak 1000 kaki dari puncak gunung, dari kejauhan, Qilong Daojun tidak bisa menahan perasaan yang tak terlukiskan. Syok di hatinya. Tuan Kaisar adalah Raja Abadi dari kesempurnaan agung di Tanah Suci, dan Anda dapat melangkah ke negeri ajaib hanya dengan 1 baris. Dan dia adalah Raja Abadi dari tingkat kesempurnaan agung dari alam ajaib, dan dia dapat menembus ke Taijing hanya dengan 1 garis. Namun, Lord Dijun dengan mudah berkultivasi di tempat yang lebih tinggi di Gunung Wusheng, tetapi dia merasa kesulitan ketika mencapai setengah jalan mendaki gunung. Bandingkan keduanya dan buat penilaian. Namun, Qilong Daojun tidak depresi. Di dunia abadi ini, ada ratusan juta pembudidaya, tetapi hanya ada 1 Tuan Kaisar. Dia sendiri adalah legenda yang tak lekang oleh waktu dan tak tertandingi, siapapun yang menandinginya, tak ada bedanya dengan over the top. Untuk Qilong Daojun, dia hanya memiliki perasaan, di luar debu, dan menjelajahi lautan, meskipun dia tidak dapat mencapainya, dia mendambakannya. Selain itu, tidak ada yang lain. Perjalanan waktu. 10 hari berlalu dengan tergesa-gesa. The Myriad Realms Tree telah berubah menjadi bagian besar. Ketika terwujud, tingginya sekitar 1 kaki, dengan cabang lebat dan daun kuning cerah. Suasana kacau balau seperti air terjun yang terkulai. Pada hari inilah Myriad Boundaries kembali ke Immortal Essence Space milik Su Yi, karena kekuatan fragmen hukum yang terkumpul di area terdekat tidak lagi mampu menyebabkan transformasi asal hidupnya. Tianbuying Furnace juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Kuali tungku itu seterang batu giok ungu, dengan pola dao alami yang padat dan aneh di permukaannya, dan hanya nafas yang meresap akan dengan kuat menekan fragmen hukum di daerah terdekat. Dan Anda tahu, itu digoyang beberapa hari yang lalu. Su Yi diam-diam membuka matanya dan merasakan perubahan signifikan pada pohon batas segudang dan tungku perbaikan surga. Myriad Realms Tree hari ini sudah cukup untuk membuatku muncul di setiap tempat dalam waktu 30.000 zang tanpa meninggalkan jejak. Su Yi disegarkan, dan setelah merasakan transformasi pohon batas segudang, ada kekuatan bawaan. Brea Code. Seperti namanya, itu bisa menembus batas dan antar 2 dunia. Misalnya, ketika Anda terjebak di alam tertentu,
atau ketika Anda ingin pergi ke dunia lain yang terisolasi oleh penghalang alam, Anda dapat mengandalkan pohon dari semua alam. Kekuatan magis semacam ini dapat dengan mudah ditembus. Tampaknya memiliki satu tujuan, tetapi bisa disebut sebagai keajaiban luar angkasa yang tabu. Perhatikan bahwa ada banyak dunia rahasia yang misterius dan tidak diketahui di dunia ini, dan bahkan karakter Taijing tidak dapat melewatinya. Alasannya adalah sekat pembatas yang dibentuk oleh kekuatan ruang dan waktu. Dan bagi Su Yi, Breaking the World memiliki efek magis khusus, yaitu pernah terperangkap dalam misteri besar Jalan Agung yang dikendalikan oleh Taihei. Karakter level di dunia itu juga bisa dibobol. Ini yang membuat Su Yi terharu. Alam rahasia Dao besar, mirip dengan alam Dao, yang dikendalikan oleh Raja Abadi, dapat diringkas dan dikendalikan hanya oleh harmoni tertinggi. Domain Dao, dari Raja Abadi mencakup dunia dengan hukum Dao-nya sendiri. Domain Dao dari karakter tingkat Taihei seperti menciptakan dunia rahasia yang lengkap antara langit dan bumi. Di dunia rahasia ini, karakter tingkat Taihei dapat berkomunikasi dengan kekuatan aturan di dunia dan dunia sekitarnya, dan berintegrasi ke dunia rahasia yang mereka kendalikan, yang hampir sama dengan mengendalikan Tianwei. Tidak ada bedanya untuk bertindak demi surga. Adapun Chu Yunjia, yang meninggal secara tragis di tangan Su Yi sebelumnya. Ini adalah basis budidaya tingkat Taiwu. Meskipun kekuatan domain Dao-nya jauh dari sebanding dengan Raja Abadi, itu dibandingkan dengan dunia rahasia Dao, dikendalikan oleh karakter tingkat Taihei. Juga berbeda. Cara menghancurkan dunia hanya dapat dikuasai oleh orang-orang dari peringkat Taixuan, tetapi saya tidak berharap ini menjadi kekuatan bawaan dari Myriad Realms pohon. Su Yi sangat emosional. Pohon dunia segudang ini layak menjadi salah satu dari 6 pohon suci di zaman dahulu dan sekarang. Ia yakin bahwa seiring dengan tumbuhnya Myriad Realms Tree selangkah demi selangkah, semakin banyak efek magis yang akan muncul di masa depan. Sebaliknya, itu adalah transformasi Tungku Tianmen, yang membuat Su Yi sedikit lucu. Bayi ini memang menjadi semakin cenayang, penuh dengan spiritualitas, tetapi juga menjadi sangat arogan, sama seperti semua Low Qi adalah penyamaran, baru sekarang terungkap. Ketika Su Yi berencana menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan perubahannya, dia dengan arogan menggunakan cahaya ungu untuk menyingkat garis karakter besar yang cerah. Hahaha, sekarang kursi ini telah memulihkan sekitar 40% dari kekuatan aslinya, yang cukup untuk menghancurkan harta karun tingkat Raja Peri di dunia dan menjadi satu dengan harta karun tingkat Taiwu. Lebih panjang dan lebih pendek. Mengingat waktu, ketika kursi ini pulih ke puncaknya, itu akan cukup untuk menghancurkan apa yang disebut harta peri Taijing dan membuat musuh tak kenal takut. Itu sangat bangga dan sombong, dan tubuh Tungku bundarnya bergetar. Ledakan. Setelah itu, Su Yi berkata dengan enteng, dibandingkan sekarang, aku masih menyukaimu dulu, jangan berlebihan, kenali akal sehatmu, dan jaga dirimu. Tungku Tian-Tian. Ia menggoyangkan sosoknya, dan sebaris kata muncul di Tungku Pak, tenang. Saya tidak berpuas diri, tapi terlalu bersemangat. Akan menyimpannya di hati saya, bagaimana saya bisa berani bersikap kasar? Jangan khawatir, Tuanku, saya akan. Apakah ini pengecut? Su Yi setengah tersenyum, berkata, oke, temperamen seperti apa yang kamu miliki, aku tidak peduli, tetapi karena kamu di sisiku, kamu hanya perlu melakukan satu hal yang kamu bisa. Tolong juga biarkan orang dewasa mengungkapkannya. Sebaris kata muncul di Tungku Tianmen. Su Yi mengucapkan dua kata, taat. Tungku Tian-Tian dimengerti. Su Yi sedikit mengangguk. Selain fakta bahwa Tungku Penambah Langit telah menjadi semakin spiritual, harta ini memang telah banyak berubah. Gentang. Su Yi mengeluarkan pedang dunia dan melemparkannya ke Tungku Pemelihara Surga, latih pedangku lagi. Tian Buying Furnace. Meskipun menggunakan kata-kata dan tidak memiliki suara, Su Yi tampaknya dapat melihat bahwa seorang pria yang rendah hati dan menakjubkan menepuk dadanya dengan tulus dan berjanji bahwa dia akan hal-hal yang dilakukan. Tersenyum, Su Yi berdiri. Hingga saat ini, Heaven Repairing Furnace telah memadatkan 9 manik-manik halus yang cukup bagi Su Yi untuk membangun fondasi jalan yang kuat setelah patah melalui. Saatnya menerobos.
Su Yi berbisik dalam hatinya. Ayo, aku sudah menyentuh ambang Taijing, dan aku hanya sebaris. Aku bisa melangkah ke dalamnya. Di Gunung Wusheng, sosok halus Cilong Daojun dibombardir oleh pecahan hukum, dan kulitnya menderita sakit parah seperti robek. Tapi ada kebahagiaan yang tak terkatakan di hatinya. Lebih dari 10 hari yang lalu, Su Yi membantunya memecahkan kurungan pikirannya. Hingga saat ini, dia telah menyentuh ambang batas Taijing ketika dia bepergian melalui Gunung Wusheng. Bagaimana mungkin dia tidak senang dengan perubahan seperti itu? Hah! Tiba-tiba, hati Cilong Daojun bergetar, dan mata emasnya yang jernih melihat ke kedalaman langit. Aura malapetaka tabu yang tak terlukiskan, entah kapan. Kedalaman langit muncul dengan tenang. Ketika dia merasakannya, tubuh Cilong Daojun seperti jatuh ke dalam gua es, dan jiwa orang mati kebanjiran. Rasa tercekik, seperti batu besar yang menabrak danau jantung, memicu lautan badai. Apakah ini malapetaka bagiku? Wajah cantik Cilong Daojun berubah. Segera, dia menyadari ada yang tidak beres. Ini bukan malapetaka untuk dirimu sendiri. Tapi, dia mengalihkan pandangannya, tanpa sadar menatap Su Yi yang berada di tempat yang lebih tinggi. Pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa di gunung tak bernyawa setinggi 30.000 zang ini, semua fragmen hukum tanpa ketakutan, dan mereka semua menyusut. Menghilang ke gunung tanpa jejak. Selain itu, di langit dan bumi reruntuhan mayat kuno, kabut hitam tebal runtuh seperti air pasang, dan mayat-mayat kuno yang tersebar di berbagai daerah panik melarikan diri jauh. Tiba-tiba, tanpa bayang-bayang kabut hitam, seluruh pemandangan reruntuhan mayat kuno itu terungkap dan menjadi begitu jelas. Dapat dilihat bahwa ini adalah daratan seperti reruntuhan, penuh gunung dan sungai yang layu dan rusak, tak bernyawa. Hah! Cilong Daojun tiba-tiba menyadari bahwa di bagian yang lebih dalam dari reruntuhan mayat kuno, ada celah ruang besar yang menembus langit dan bumi. Ini seperti merobek luka dari langit dan bumi. Di celah angkasa, kabut hitam melintas, samar-samar, tampaknya sepasang mata terbuka di kabut hitam, anehnya menyusup. Cilong Daojun kedinginan, jadi apa itu? Tapi ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa di celah ruang, kecuali kabut hitam yang bergelombang, tidak ada yang bisa dilihat, sepasang mata terbuka seperti halusinasi. Selain itu, retakan ruang itu menyusut tajam. Jangan lihat, tempat neraka itu bahkan tidak bisa masuk ke Great Profound Order. Tiba-tiba terdengar suara Su Yi, di masa normal, saat kamu melihat masa lalu, kamu akan dilirik oleh makhluk aneh yang tersembunyi di celah-celah di sana. Angkasa, di atas, saat terang, pikiran akan hilang, dan paling buruk, tubuh akan hancur. Cilong Daojun tersentak. Baru saat itulah aku menyadari betapa berbahayanya tindakan mengawasiku barusan. Pak, apakah ini bencana? Ya, ini adalah malapetaka besar bagi saya. Su Yi sedikit mengangguk. Cilong Daojun tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Apakah ini benar-benar bencana besar? Tapi kekuatan seperti tabu itu lebih menakutkan daripada bencana besar. Yang mulia kaisar layak menjadi tuan kaisar. Dalam menghadapi bencana seperti itu, dia begitu tenang dan tenang sehingga dia bahkan bisa terganggu dan berbicara dengan saya. Cilong Daojun bergumam dalam hatinya. Di kedalaman langit, awan perampokan abu-abu muncul, seperti kekacauan yang menggeliat, melepaskan nafas terlarang, membuat seluruh reruntuhan mayat kuno terperangkap suasana horor yang tak terlukiskan. Cilong Daojun yakin bahwa fragmen hukum, tersembunyi, kabut hitam, mayat kuno, dan celah ruang yang menyusut dengan cepat itu sangat mungkin terancam oleh bencana tabu ini bahwa mereka semua tidak aktif. Ini luar biasa. Bisa dilihat juga betapa dahsyatnya bencana terlarang ini. Tiba-tiba terdengar suara pedang besar. Pikiran kacau Cilong Daojun hancur. Dia mengangkat kepalanya tanpa sadar, dan melihat hantu pedang Tao ilusi naik, bergegas ke kedalaman tempat langit. Pada saat yang sama, di kedalaman langit, banyak sosok misterius dan kuat muncul samar-samar. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.